Raja Malawapati di Desa Slungkep. Prabu Anglingdarma adalah Raja Malawapati. Adapun tempatnya di Duku Mlawat, Desa Baliadi, Sukolilo. Dia mempunyai permasyuri namanya Dewi Setyawati, adik Batik Madrim putra Begawan Maniksutra. Dewi Setyawati melakukan pati obong karena tidak diberi ilmu aji gineng, yaitu ilmu yang dapat mengerti bahasa hewan. Sepeninggal permasyurinya, Anglingdarma mengembara dan bertemu dengan 3 darapei raksasa yang bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Namun anehnya, ketiga istrinya itu setiap malam selalu pergi dari rumah. Prabu Anglingdarma curiga. Pada suatu malam, Prabu Anglingdarma pura-pura tidur. Setelah Prabu tertidur, ketiga peri itu keluar semua. Mereka mencari mangsa, yaitu bangkai manusia. Tidak jauh dari desaku, ketiga dara itu berpesta memakan bangkai manusia. Disinilah tempatnya. Jadi nama makam Si Batang, Desa Jimbaran, dari kata jin berkeliaran. Tidak tahunya sang suami mengikutinya menjelma jadi burung gagak. Burung gagak itu mendekati ketiga dara tersebut. Lalu Widata menawari, "Hai burung gagak, mengapa kamu kesini? Apakah kamu mau tinggal ini?" Burung gagak mengaku dan berkaok-kaok. Setelah diberi, burung gagak kembali ke Malawapati. Tintil itu ditempatkan di tempat bedak Widata. Kemudian ia kembali lagi. Widati berkata, "Hai gagak, kenapa kembali lagi?" Lalu Widati memberinya hati. Setelah dibawa hati, burung gagak kembali ke Malawapati. Hati itu ditempatkan di tempat bedak Widati. Kemudian burung gagak kembali terbang lagi dan menghampiri Widaningsih. Widaningsih menawari Rembela. Akhirnya burung gagak kembali ke Malawapati dan Rembela itu ditempatkan di tempat bedak Widaningsih. Setelah itu, Prabu Anglingdarma pura-pura tidur kembali. Setelah selesai berpesta, ketiga dara itu mandi di Gua Pancur. Senang sekali karena sudah kenyang. Setelah selesai mandi, pulang ke Malawapati. Setibanya di kamar terkejut karena apa yang ia berikan kepada burung gagak ditempatkan di tempat bedak mereka bertiga. Akhirnya ketiga dara itu protes kepada Prabu Anglingdarma sampai terjadi peperangan. Akhirnya Prabu Anglingdarma kalah dan dikutuk Widata, Widati, dan Widaningsih jadi burung pelipis putih. Ketiga dara itu berpesan, "Kamu bisa berubah jadi manusia kalau ada wanita yang mencintaimu apa adanya." Akhirnya burung pelipis itu pergi dari Malawapati. Pagi harinya, semua warga mencarinya karena merasa kehilangan rajanya. Cucu dari Resi Mahesura, yaitu Galuparwati, berkelahi dengan ketiga dara tersebut. Karena curiga, pada malam itu terjadi keributan. Namun Galuparwati tidak tahu apa yang terjadi, sehingga terjadi perkelahian yang sengit. Akhirnya Galuparwati kalah dan dia dikutuk mukanya seperti anjing. "Kamu bisa seperti sedia kala kalau kamu menemukan dan mandi di Telaga Kembar." Kemudian Galuparwati melanjutkan perjalanannya mencari Telaga Kembar yang dimaksud.
Dengan adanya Angkleng Darma yang hilang, semua warga mencari tidak bisa menemukannya. Di suatu hari, Ki Demang Kungsur kebingungan karena rajanya hilang. Anaknya pun pergi. Adapun anak Ki Demang Kungsur yaitu bernama Joko Beduk. Joko Beduk sendiri pulangnya sewaktu-waktu karena anak itu berkelainan. Joko Beduk bermain membawa jaring mencari ikan di rawa dan mencari burung. Di suatu hari, Joko Beduk mencari burung. Ia mendapatkan seekor burung pelipis putih. Dia senang sekali karena mendapatkan burung itu. Sesampai di rumah, nanti mau disembelih. Sesampai di rumah, burung pelipis itu berbicara. Kak Beduk, Kak Beduk, Kak Beduk, sampai 3 kali. Joko Beduk mencari sumber suara yang mencari dia. Akhirnya Joko Beduk diundang lagi. Kak Beduk, Joko Beduk. Melihat sumber suara itu dari burungnya, sehingga Joko Beduk senang sekali. Burung itu tidak jadi disembelih dan burung itu diajak bermain. Di hari yang cerah, burung itu bilang sama Joko Beduk bahwa ia ingin jalan-jalan. Akhirnya Joko Beduk pun mengizinkan. Di dalam perjalanannya, burung itu sampai di kerajaan Bojonegoro, Jawa Timur. Dia bisa bertemu dengan Putri Bojonegoro. Setelah itu, dia pulang. Dia menceritakan pada Joko Beduk apa yang telah dia lihat. Dia berkata bahwa dia tadi melihat gadis cantik di Bojonegoro. Joko Beduk bertanya terus, tapi burung itu tidak menghiraukannya. Adapun Joko Beduk bercerita pada ayahanda Ki Demang Kungsur. Ki Demang Kungsur mempunyai keyakinan bahwa burung itu bukanlah burung sembarangan. Karena setelah Joko Beduk menemukan burung itu, ada keanehan-keanehan yang selalu tidak masuk akal. Ternyata burung itu jelmaan dari Prabu Angkleng Darma yang selama ini dicari Ki Demang Kungsur. Setelah Ki Demang Kungsur meninggal, beliau dimakamkan di Duku Surodadi, Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen. Adapun Ki Joko Beduk mempunyai petilasan di Duku Beduk, Desa Selungkep, Kecamatan Kayen. Demikian sepenggal cerita Ki Angkleng Darma yang berhubungan dengan Desa Selungkep dan sekitarnya.